Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stiamers, jumpa lagi bersama saya Sakti Syaputra di Posting Podcast Stiamers Everything. Senang banget hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu prestasi internasional mahasiswa Manajemen Komunikasi Institut Stiami. Telah hadir bersama kita Mubarak Nabil Hamid An-Nahdi, mahasiswa Manajemen Komunikasi Institut Stiami Kampus C, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan Fendi Fernando, mahasiswa Manajemen Komunikasi Institut Stiami Kampus B, Cikarang. Sehat, Nabil? Alhamdulillah sehat, Pak Sakti. Oke. Apa kabar? Baik. Fendi sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah ya. Baik, Nabil, bisa cerita nih prestasi internasional apa saja nih yang sudah diraih biar Stiamers ingin tahu nih. Oke. Terima kasih Pak Sakti. Alhamdulillah. Untuk prestasi internasional aku sudah ada 2 sertifikat. Dua ya. Betul Pak Sakti. Yang pertama dari Indonesia Youth Assessment Network yang dilakukan di Malaysia tahun 2024 kemarin, dan alhamdulillah mendapatkan 2 predikat. Yang pertama juara 2 best pengetahuan dan juga best popular delegasi. Di mana nih, di Amerika Serikat? Di Malaysia. Di Pak. Kuala Lumpur Kuala ya, Lumpur. Malaysia. Betul. Baik. Sudah? Yang satunya lagi dari Mandalika Essay Kompetisi yang dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bulan September kemarin tahun 2025, Pak. Wow, jadi ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, Betul, Nabil ya. Pak. Keren banget Stiamers. Fendi Fernando nih bisa cerita nih prestasi internasional apa saja yang sudah diraih nih, silakan. Oke, kalau untuk internasional Bapak, saya baru ada 1. Oh, 1 juga udah Tapi kalau- keren banget ya. Tapi kalau untuk nasional alhamdulillah sudah banyak. Wow, alhamdulillah nasional udah banyak. Yang internasional apa kemarin Yang tuh, Fendi? internasional itu kejuaraan dunia tapak suci 2. Kejuaraan dunia tapak suci 2 yang Itu- di Malang ya. Iya, di Malang di Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya Betul. Malang ya. Jadi tapak suci itu bela diri ya. Perguruan bela diri, jadi kita mewakili tapak suci Jawa Barat untuk mewakili apa? Jadi kita tuh seluruh dunia, Pak. Jadi Ya. ada 17 negara. Ada 17 Ada 17 negara dan 24 provinsi kalau tidak salah. 24 provinsi. Iya, Oke, alhamdulillah. jadi benar-benar internasional ya kalau udah 17 negara ya Stiamers ya. Baik, kita lanjut ke Nabil nih. Bagaimana nih Nabil nih proses mencapai prestasi tersebut, bisa diceritakan Nabil? Oke, Pak. Mungkin aku cerita yang di Kuala Lumpur dulu ya, Pak. Boleh. Yang di Kuala Lumpur itu sebenarnya maju mundur untuk mau daftarnya karena melihat dari pesertanya yang banyak juga dari negara lain, dan prosesnya juga tidak panjang ya Pak. Jadi waktunya juga mepet dan agak maju mundur. Tapi akhirnya mental juga mengatakan daftar. Ya. Dan alhamdulillahnya aku coba daftar. Kan awalnya dia di seleksi dulu ya Pak. Iya. Dan diseleksi alhamdulillahnya lolos. Terus kita bikin sebuah kegiatan juga Pak. Nah aku bikin dia kategorinya penjualan rumput laut Pak. Penjualan rumput Penjualan rumput laut laut. yang kita bikin. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Ada dari yang Indonesianya, ada yang dari luar negerinya juga pesertanya gitu Pak. Dan alhamdulillahnya pas sampai di Malaysia juga, itu pertama kali aku ke Malaysia Pak. Iya. Alhamdulillahnya juga bersyukur Dak bisa. dikduk ya mungkin ya awalan ya. Betul Pak. Pertama kali ke luar negeri juga, terus langsung ikut kompetisi yang dimana juga pesertanya banyak banget. Dan alhamdulillahnya aku juga terima kasih kepada mentalku yang bisa Iya. kuat Alhamdulillah. menghadapi dan mengikuti semua rangkaiannya sampai selesai. Dan alhamdulillahnya dapat 2 predikat sekaligus. Oke, Gitu. predikat apa itu? Boleh kasih tahu? Juara 2 itu Pak si rumput lautnya ini sama best delegasinya Pak. Baik, juara 2 dan best delegasi. Ini seperti karya ilmiah remaja gitu ya? Ya, tapi kita dibikin sebuah program Pak. Jadi setiap kelompok ini kita harus membawakan program. Oke. Gitu. Jadi kita ada 5 kategori sebenarnya Pak. Ada ekonomi, ada kesehatan, ada
kebersihan, pokoknya ada 5 kategori di. Ada beberapa di kategori ya perlombaan itu. Stiamers ya. Nah, Betul. Nabil itu kategori apa tadi? Aku kategori ekonomi, Pak. Ekonomi. Ekonomi. Oke. Sekarang ke Fendi nih. Fendi Oke. bisa cerita nih bagaimana proses Fendi bisa meraih prestasi internasional tersebut. Oke, sebenarnya kalau prestasi pencaksilat ini ada jenjangnya, Pak. Iya. Sampai ke internasional itu ada tahap-tahapnya. Nah. Jadi mungkin bisa saya jelasin Step nih. by step. Step Silakan by nih, step, Fendi. benar nih, Pak. Jadi awal itu kita seleksi dulu untuk pembentukan sebagai tim Kabupaten Bekasi. Baik. Jadi untuk mewakili Kabupaten Bekasi di kejuaraan wilayah se-Jawa Barat. Ya, jadi kita melewati tuh dari seleksi Bekasi, kita diseleksi sama orang-orang yang ada di Bekasi, Tapak Suci Bekasi, diaduin atau dipertandingkan untuk yang terbaik lah yang mewakili Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah saya kepilih mewakili Kabupaten Bekasi di Tasik pas itu, di Universitas Muhammadiyah Tasik. Oke. Di situ itu namanya adalah kejuaraan wilayah Tapak Suci. Di situ alhamdulillah saya satu-satunya dari Kabupaten Bekasi yang memperoleh emas Wah. dan bawa pulang medali. Banget ya. Alhamdulillah dari situ Dari saya. Tasikmalaya ke Malang atau? Nah, jadi ceritanya di kejuaraan itu di Tasik. Kepilihlah alhamdulillah karena yang jadi dapat emas di satu kelas masing-masing di kejuaraan wilayah tersebut menjadi satu tim untuk mewakili Jawa Barat di kejuaraan dunia. Oke. Gitu, Pak. Oh, mewakili Jawa Barat di kejuaraan dunia di Malang Di Malang itu. di Universitas Brawijaya. Betul. Oke ya, jadi nggak instan ya Stiamers ya, semua tuh ada prosesnya Betul, ya, baik Bapak. Fendi maupun Nabil. Kemudian nih balik lagi ke Nabil, apakah kesibukan di luar ini nih mengganggu perkuliahan Nabil? Kalau untuk mengganggu sebenarnya pintar-pintar kita ya Pak untuk Iya. mengatur waktu. Iya. Tapi terkadang dalam proses kita mendekati pertandingan gitu ya Pak, itu pastinya juga waktu juga pasti akan tersita. Kadang juga kita akan bisa mengambil waktu kuliah juga ya Pak. Jadi kadang ya udah minta izin juga ke dosen pengampunya. Terus yang penting kita laporan ke pihak kampus supaya kampus juga bisa mengerti dari proses yang kita mau jalani ini. Yang penting ada komunikasi ya Betul, Nabil betul, ya. Sakti. Oke. Kalau Fendi gimana nih kesibukan di luar nih, latihan Tapak Suci nih, apakah mengganggu perkuliahan di kelas atau bagaimana? Sebenarnya kan saya ada 2 kejuaraan berarti kan Pak. Ada kejuaraan wilayah se-Jawa Barat dan kejuaraan dunia. Sebenarnya yang lumayan mengganggu itu di kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Ya, karena bertepatan atau berbarengan sama proses sidang skripsi dan sedang Menyelesaikan sempro. tugas Sidang- akhir, Iya, namanya benar. skripsi ya. Iya, jadi Mm. sudah latihan pagi sore, kita jam 9 sudah harus istirahat tidur gitu loh. Jadi dan saya juga ada magang saat itu gitu. Ya kan? Jadi ya lumayan terganggu dan alhamdulillah dapat pengertian dari kampus, dapat pengertian dari dosen pembimbing untuk nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya sepintar-pintar kamu bagi waktu yang penting dicicil dan alhamdulillah sudah sempro kan pas itu. Alhamdulillah. Jadi abis sidang Sedikit sempro saya langsung berangkat ke Bandung, Pak. Oke. Ke Kuningan. Ke Kuningan. Ke Kuningan untuk training camp. Jadi Training kita camp. sebelum ke Malang untuk kejuaraan dunia, kita 2 minggu kurang lebih itu kita disatuin satu tim untuk membentuk chemistry sebelum berangkat ke Malang. Jadi abis sempro saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, langsung berangkat training camp. Jadi tertunda revisi Iya. habis sempronya ya. Ya seperti itulah dinamika. Baik. Ya itu namanya perjuangan ya Stiamers ya, manajemen waktu kuncinya Betul, ya. Bapak. Baik, balik lagi ke Nabil nih. Bagaimana, kenapa Nabil nih tertarik di bidang yang Nabil gelutin ini, Nabil tekuni ini sehingga jadi berprestasi? Oke. Jadi kalau aku kan bidangnya ada 2 ya Pak. Iya. Aku lebih spesifiknya di ekstra ya Pak. Iya. Jadi memang aku juga suka baca dan suka meriset ya Pak. Iya. Sebuah produk ataupun sebuah kegiatan. Jadi memang dari kesukaan dulu Pak. Kesukaan dulu ya. Dari kesukaan dulu jadi cinta. Jadi bisa cinta. dijalankan Jadi dengan hobi hati. ya. Betul. Jadi dan saya juga mau cerita yang di Lombok kemarin. Yang di Lombok itu sebenarnya lomba kelompok ya Pak. Lomba kelompok. Lomba kelompok, tapi saya menjalani sendiri. Itu datang ke Lombok pun juga benar-benar sendiri, dan kampus-kampus lain yang dari Indonesia maupun dari luar, mereka kelompok semua Pak. Dan itu pun juga
mental pasti terguncang juga sebenarnya, tapi balik lagi kalau kita udah niat, kalau kita sudah fullkan dengan apa yang sudah kita pahami, itu insya Allah pasti akan berjalan baik gitu Pak. Jadi untuk teman-teman juga cintai dulu apa yang kalian suka, nanti juga kedepannya itu akan berjalan dengan lancar Pak. Cintai yang Anda lakukan yang Anda cintai. Betul, Oke, betul. keren banget. Fendi nih, kenapa nih tertarik menggeluti dunia pencaksilat, tapak suci ya? Pencaksilat. Tapak suci itu adalah perguruan pencaksilat. Oke, jadi bagian ya. Iya. Nah, kenapa Fendi tertarik menggeluti hal tersebut yang akhirnya jadi berprestasi internasional, Fendi? Oke, sebenarnya kalau flashback ke belakang, saya tuh orang yang suka berantem, Pak. Suka berantem, jagoan ya. Dari SD itu saya suka, ini jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru ya. Ya kenakalan suka berantem ya? anak kecil, Pak. Anak kecil. Iya, jadi di situ orang tua melihat kayaknya anak ini memang hobinya di situ. Jadi sebenarnya saya nggak langsung masuk silat, Pak. Nggak langsung masuk silat. Iya, jadi saya SMP itu masuk taekwondo. Taekwondo saya sudah dapat medali saat itu di taekwondo. Lulus SMP, masuklah ke SMK. Di sana itu ada ekskul pencaksilat. Iya, dan tapak suci ini sendiri. Dan pelatihnya adalah tetangga saya. Oh, tetangga. Dan sahabat orang tua saat itu. Oh, dekat iya, ya. Dan diracuni, kamu masuklah sana pencaksilat. Iya, biar jadi terkenal seperti pelatih kamu, karena pelatih saya juga pelatih pelatnas kalau yang tahu, Coach Nano. Nah, itu jadi di situ saya sebenarnya hitungannya kalau untuk atlet saya masuknya telat. Karena SMK baru mulai, tapi qadarullah alhamdulillah dengan jalan, dengan giat, dengan latihan keras, saya bisa menyusul teman-teman yang sudah mulai dari SD, SMP, saya bisa bersaing dan alhamdulillah dapat prestasi internasional. Oke, keren. Jadi Fendi ini atlet pencaksilat atau atlet tapak suci apa? Jadi tapak suci adalah organisasi atau perguruan pencaksilat, Pak. Jadi sebenarnya gitu. kalau dibilang saya adalah atlet pencaksilat. Atlet pencaksilat. Iya, tapi sebenarnya saya banyak. Ada kickboxing, ada boxing. Oh, banyak menggeluti beberapa bela diri. Insya Allah nanti ada next event bakal ikut. Oke. Karate juga enggak? Karate abang saya. Saya pernah ikut karate sih. Ya. Sampai sabuk biru doang. Masya Allah, keren tapi. Baik. Nabil lagi nih, menurut Nabil bagaimana kuliah di Institut Setiami nih? Apakah enak atau enak banget atau gimana nih Nabil? Kalau ditanya untuk enak kuliah di Setiami, aku jawab enak banget. Enak banget, masa sih? Karena, kenapa tuh? First impression saya ke Setiami, apalagi aku dari kampus C ya Pak. Kampus C. Notabene kampus yang berada di Ruko ya Pak. Ya. Belum terlalu kelihatan seperti kampus, tapi pas saya masuk pertama kali di Setiami itu nyaman, ya, kelasnya bersih, alhamdulillah. Terus juga pegawai-pegawainya ramah, dan yang paling penting dosen-dosennya juga keren-keren dan sangat inspiratif sekali Bapak. Oke, keren banget ya, itu kampus C ya. Luar biasa. Baik, kalau Fendi nih, bagaimana nih perkuliahan di Institut Setiami nih Fendi? Alhamdulillah saya bersyukur Pak bisa kuliah di sini. Alhamdulillah. Karena sebenarnya keinginan saya, karena basic saya kan ini prestasi saya di olahraga Pak. Sebenarnya keinginan pertama saya adalah masuk jurusan olahraga. Nah, ya. Tapi kenapa saya masuk manajemen komunikasi di Institut Setiami? Karena saya kan dari kampus B. Saya kampus B itu di Cikarang. Di Cikarang itu cuma ada 2 menurut kalau setahu saya. Iya. Ada 2 universitas yang menyediakan jurusan itu. Yang pertama itu Presiden University. Yang kedua itu Institut Setiami. Jadi itu adalah jurusan pilihan kedua saya dan saya memutuskan untuk kuliah di Institut Setiami. Oh iya, komunikasi. Yang komunikasi. Iya, benar. Baik, jadi bisa berprestasi siapapun ya. Siapapun bisa baik berprestasi. Mahasiswa kampus pusat, mahasiswa kampus perluasan nih, kampus B, kampus C, Setiamers bisa berprestasi internasional. Keren banget. Baik lagi ke Nabil nih. Gimana nih perasaannya Nabil waktu berhasil mendapatkan prestasi internasional tersebut? Pastinya bangga Pak.
Dan kadang juga nggak nyangka diri kita ini bisa mampu mendapatkan sertifikat internasional. Yang juga pesertanya pun banyak sekali Pak, yang keren-keren dari aku juga kan juga waktu itu pas di Malaysia keterbatasan di bahasa juga ya Pak. Iya. Keterbatasan di bahasa itu juga kadang mempengaruhi nih Pak. Yang tadi Bahasa Inggris itu bagaimana? Bahasa Inggris full dan aku juga pas di saat kegiatan tersebut bahasa Inggris aku belum terlalu fasih ya Pak. Iya. Jadi itu yang membuat juga mungkin penilaiannya jadi berkurang gitu Pak. Baik. Makanya kalau untuk teman-teman bahasa Inggris itu penting banget. Jadi kita harus pelajari kapanpun dan itu pun akan terpakai. Mau kalian nanti kuliah, mau kalian nanti kerja, itu pasti sangat terpakai. Nah, digunakan sekali. Tuh pesan bagus banget dari Nabil ya, Stiamers ya. Program studi apa aja di Institut Stiami itu ada mata kuliah bahasa Inggris. Betul. Benar-benar ikuti sungguh-sungguh mata kuliah bahasa Inggris itu. Gitu ya Nabil ya. Betul, baik. Kalau Fendi gimana nih perasaannya setelah mendapatkan prestasi internasional tersebut? Jujur nggak nyangka. Nggak nyangka karena ya. Saya sebenarnya di kejuaraan wilayah mewakili kabupaten se-Jawa Barat aja pun saya bersama atlet-atlet kabupaten yang memang sudah pernah mewakili Jawa Barat juga. Iya. Jadi kayaknya saya juga mungkin akan perak atau perunggu gitu loh di wilayah itu. Iya. Tapi alhamdulillah kadang saya satu-satunya membawa medali untuk Kabupaten Bekasi. Oh, gitu. Jadi di situ saya udah nggak nyangka dan dapat kesempatan untuk mewakili Jawa Barat di kejuaraan dunia. Ya saya udah nggak ada tantangan lebih, kayak ya udah saya main sebaik mungkin. Saya udah nggak ada apa ya Pak, kayak tekanan gitu loh. Nah udah nggak ada tekanan, saya main bisa saya, selepas saya. Jadi menurut Fendi jago saat itu apakah dari Indonesia juga atau dari luar negeri itu? Jujur Pak, sebenarnya saya kalahnya sama Indonesia juga. Oh Indonesia juga. Iya, saya ngalahin Suriah, negara Suriah. Jauh juga dari Suriah ya. Lawan saya lebih tinggi dan lebih berat, tapi kalah sama kita. Tapi kita kalahnya sama Sulawesi Selatan. Oh, sama orang Sulawesi Selatan. Ya. Lebih besar, lebih tinggi mungkin? Sama aja sih sama Pak. Aja sama ya. Tapi rezeki mereka. Iya. Tapi tetap bangga. Alhamdulillah ya. bawa perunggu, Pak. Bawa perunggu, keren banget, Stiamers. Balik lagi ke Nabil nih. Bagaimana dukungan orang tua, keluarga, Institut Stiami dalam Nabil mencapai proses internasional tersebut? Kalau untuk dukungan yang pastinya orang tua itu nomor satu ya Pak. Dan dukungan dari keluarga juga sangat penting. Dan tidak kalah pentingnya dari dukungan Stiami Pak. Alhamdulillah karena dukungan Stiami ini yang membuat kita semakin semangat, kita semakin pede. Dan Stiami juga dan saya juga berharap supaya saya bisa membanggakan nama Stiami maupun di kancah nasional maupun internasional, yang dimana dimanapun kita berlomba, dimanapun kita melangkah, nama Stiami akan tetap saya bawa. Yeay, keren banget ya. Lalu kita buatin flyer, mohon doa dukungan kita sebar ke Antero Institut Stiami ya. Baik, sekarang ke Fendi nih. Bagaimana dukungan orang tua, keluarga, Institut Stiami dalam proses Fendi mencapai prestasi tersebut? Oke, kalau untuk keluarga pasti mendukung, warga-warga mendukung Pak. Sampai tetangga-tetangga dan yang saya kaget dan saya nggak nyangka, jadi karena memang lingkungan combat sport atau fight gitu Pak, jadi kita kan saling ketemu. Jadi walaupun beda cabur kita kadang ketemu, dan saya merasa bangga saat kamu tuh yang orang Jawa Barat yang ikut ini ya, ikut ya, kamu tuh yang juara ya, dan kok setahu saya, kok tahu ada di sini. Iya, soalnya saya ngeliat di sini, dan setahu saya kan saya nggak ada di mana-mana gitu. Di share-nya cuma di bagian yang saya kenal doang. Ternyata orang yang nggak kenal saya pun nge-share saya gitu loh, dan itu saya merasa bangga. Dan tidak lupa juga Pak Sakti dari Pak Institut Stiami, alhamdulillah, juga salah satu yang nge-share terus kalau kita kejuaraan di mana-mana. Pak dosen-dosen yang lain juga Institut Stiami alhamdulillah juga dukung, support, bantu doa, dan alhamdulillah nyebar informasi ya. Sangat suportif banget Stiami. Betul. Dari mohon doa dukungan, finalis, betul. pokoknya seru. Itu benar-benar Pak, untuk kita mahasiswa itu sangat berpengaruh, berasa Pak, karena ternyata kita diperhatikan loh oleh pihak kampus gitu. Iya. Ya, benar.
Ya, oke, luar biasa ya. Jadi memang prestasi internasional itu Nabil, Fendi itu sangat penting dalam juga meningkatkan kualitas akreditasi kita, kampus kita tercinta, baik institusi maupun program studi. Makanya nih berdua keren banget. Baik, balik lagi ke Nabil nih. Kejuaraan atau kompetisi apa yang selanjutnya akan mau diikuti nih Nabil? Sudah ada mungkin yang mau ditargetin atau bagaimana? Kalau untuk target pastinya kita semua pasti punya target ya Pak. Iya. Tapi yang pastinya target akan lebih tinggi dari yang sudah kita punya dan kita lalui. Terus diasah, terus belajar ya Nabil ya. Mungkin targetku tahun depan aku pengen daftar MUN Pak. MUN itu apa tuh? Dia seperti diplomat gitu Pak, untuk diplomat di apa ya? Internasional juga Pak. Oke. Internasional, tapi dia lebih ke politik dan juga delegasi kesehatan Pak. Wih, keren banget ya Stiamers ya. Saya ingat banget waktu wisuda kemarin Rektor Institut Setiami membacakan prestasi atas nama Mubarak Nabil. Keren banget. Karena gini Pak, karena kenapa aku pengen sekali terus grow ya Pak, karena yang pertama Setiami sangat support banget untuk saya, dan juga kalau semisal pun aku kegiatan-kegiatan pasti kita ditanya dari kampus mana, kuliah di mana. Aku dengan bangga nyebut Setiami walaupun tidak banyak yang tahu. Betul. Karena kita bersanding sama mahasiswa Universitas UNJ, Universitas Muhammadiyah Bandung, Jakarta, Pak. Dan fun fact-nya Pak, yang kemarin di Lombok, dari aku kan bidang pangan ya Pak. Iya. Dari bidang pangan ini ada 13 kelompok yang dimana satu-satunya kampus swasta Setiami sendiri Pak. Dan aku bisa mengalahkan dari UGM dan juga Unpad. Keren banget ya Stiamers. Jadi harus percaya diri. Betul. Ya, jangan gentar sama siapapun ya. Kita bisa bersaing dengan nama-nama kampus lain yang tadi Nabil sebutin. Gitu ya. Jangan ragu, jangan takut ya. Walaupun mungkin orang lain di mana ya gitu. Tapi setelah kita memiliki prestasi, keren gitu ya. Baik, keren banget Nabil. Kalau Fendi nih udah ada target kejuaraan kompetisi apa yang mau dilakukan, mau dikejar selanjutnya? Oke, sebenarnya banyak. Banyak. Oke, apa tuh? Oke, yang terdekat insya Allah sebenarnya minggu depan. Iya. Insya Allah kalau jadi saya mau tanding kickboxing. Kickboxing itu kaki event, itu ya kickboxing ya. Iya, jadi pakai kaki, pakai tinju tangan juga. Oke. Itu di event K-Fight. Insya Allah juga Desember ada Open Nasional Pencaksilat Super Series. Insya Allah kalau itu ada di mana tuh? Itu di Tambun kalau itu, dekat Tambun. Bekasi, Dua-duanya? Kabupaten Bekasi. Kalau satunya di Mall Grand Wish. Grand Wisata. Grand Wisata. Tambun. Mall Metropolitan apa atau apa ya? Kalau Mall Metropolitan berarti di Kota Bekasi. Yang di Grand Wish tuh mall apa saya lupa. Oh, ada mall di Grand Wish. Iya, dekat Gor Oso di situ. Internasional. Kalau untuk yang internasional Tapak Suci ini, Pak, iya, itu 4 tahun sekali. Oh, 4 tahun sekali. Iya, jadi mungkin adanya 2028, 2029 ya. Oke, baik, keren banget ya. Punya Instagram nih berdua, boleh dikasih tahu biar Stiamers pada follow-follow, boleh dari Nabil. Boleh teman-teman, kalau mau kita berteman di Instagram, nama Instagramku NBLNHDI. Nanti bisa kita temenan, bisa saling support dan juga saling memberi informasi kalau ada perlombaan. Aku follow, nanti aku follow back ya. Gitu ya. Kalau nggak follow back ntar dimarahin. DM ya. Oke. Fendi ada Instagram boleh? Ada Pak. Anak Gen Z nggak mungkin nggak punya Instagram. IG saya nama lengkap saya Fendi Fernando Onya 2. Fendi Fernando Onya 2. Di situ kalau kalian mau belajar tentang bela diri boleh banget, kita juga ada komunitas di Cikarang, Pak. Ada komunitas. Jadi kalau di Cikarang mau coba-coba bela diri itu kayak gimana belajarnya, boleh follow dan DM. Oke, itu ya Stiamers ya. Jadi harus percaya diri ya, gak boleh takut, gak boleh gentar. Kita bisa, yang penting percaya diri dan
kita tulikan apa kata negatif orang lain sama kita sehingga target kita bisa raih seperti Nabil dan Fendi. Benar ya? Baik, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih dari Nabil. Apa pesan buat Stiamers nih Nabil yang ingin juga punya prestasi internasional kayak Nabil? Silakan Nabil. Oke. Untuk teman-teman semua yang ada di Stiami ataupun yang belum ada di Stiami, kalau kalian suka dan kalian cinta apa yang kita lakukan, itu jalani terus dan jangan lupa juga untuk mengembangkan nama Stiami. Kita mengenalkan nama Stiami juga, mau di teman-teman kita ataupun di media sosial. Pokoknya kita perkenalkan Stiami sampai ke kancah internasional. Wow, luar biasa. Kibarkan terus bendera Institut Stiami dimanapun berada sampai kancah internasional. Keren banget ya Nabil. Aku juga punya cerita menarik, Pak. Apa tuh Nabil? Pas aku di Malaysia, Iya. aku kan bawa alma mater. Bawa Stiami. alma mater Stiami. Betul. Aku ke Twin Tower, Pak. Twin Tower, Betul. Petronas. Petronas. Ya. Jadi aku lagi ambil video, tiba-tiba ada warga negara India Iya. nyamperin aku. Pertanyaannya, ini alma mater apa? Iya. Ini alma mater kampusku. Heeh. Apa namanya? Apa nama kampus kamu? Stiami. Wow. Logo kamu bersinar sekali. Semoga seperti orangnya. Oke, keren banget ya. Itu sampai sekarang masih Terngiang-ngiang ya. di otak aku, Pak. Orang India yang baru kenal, baru lihat ya. Nggak pernah ketemu. Nggak tiba-tiba pernah ketemu ngomong secara sebelumnya. langsung. Mudah-mudahan jadi doa baik. Terima Tuh, kasih. cintai yang kamu lakukan yang kamu cintai Stiamers. Baik Fendi, Siap. apa pesan-pesan buat Stiamers nih yang ingin berprestasi internasional seperti Fendi? Silakan. Oke. Kalau kamu punya bakat, kalau kamu punya keinginan untuk punya prestasi internasional maupun nasional ya, jangan lupa kabarin kampus. Jangan lupa kabarin kampus. Bener Pak, karena kalau telat kabarin kampus pun nggak tahu, nggak bisa support, nggak bisa bantu apa-apa. Iya, Makanya betul. kalau kamu punya niat mau ikut kejuaraan apapun, kasih tahu kampus. Iya. Itu penting banget. Jadi support kampus tuh ada karena mereka tahu. Iya. Jadi kalau kamu mau kampus tahu kamu itu jadi apa, kabarin kampus. Iya. Itu Pak. Mohon doa dan Mohon doa dan dukungan. ya, sampai berhasil. Betul. Iya, keren banget. Udah Fendi cukup? Itu aja sih. Iya, baik. Tepuk tangan yuk ya buat Nabil sama Fendi. Keren banget prestasi internasional. Semoga jadi inspirasi Stiamers untuk terus berprestasi menjadi mahasiswa inspiratif buat yang lain ya. Kalau kurang puas nih ngobrol sama Fendi sama Nabil, udah dikasih DM. tahu di Instagramnya ya. Bisa Follow. di follow back, DM ya, biar jadi semangat. Jadi apa kata anak Gen Z, support system ya. Support system yang lebih baik. Baik, itu posting dari kita. Kita tutup ya dengan pantun andalan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian bercendrawasih, sauda harapan dari hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima